Ada hal yang tidak bisa dihindari dalam hidup, yaitu hukum spiritual yang bekerja jauh di luar logika manusia. Kamu mungkin bisa menipu seseorang yang mencintaimu, tapi kamu tidak akan pernah bisa menipu keseimbangan semesta. Untuk itu, aku akan mengajakmu membahas topik ini. 10 karma spiritual yang membuat hidup pelaku selingkuh selalu menderita. Sebuah perjalanan batin tentang balasan yang tidak selalu datang dalam bentuk bencana, melainkan lewat kegelisahan, kehilangan arah, dan lenyapnya ketenangan yang dulu pernah mereka miliki. Mari kita mulai. 1. Cahaya hidup mereka meredup perlahan karena dosa yang tak diakui. Ada hal yang lebih menakutkan daripada kehilangan seseorang, yaitu kehilangan cahaya dalam diri sendiri. Dan itulah yang terjadi pada mereka yang berkhianat, namun berpura-pura tidak merasa bersalah. Awalnya mereka masih tertawa, masih terlihat bahagia di mata banyak orang, namun jauh di dalam hati, ada sesuatu yang mulai pelan-pelan redup. Cahaya itu padam bukan karena waktu, tapi karena mereka sendiri yang menutupnya. Setiap kebohongan kecil yang diucapkan adalah bayangan yang memadamkan peran jiwanya. Mereka pikir bisa menipu perasaan sendiri. Mereka pikir dosa bisa hilang kalau tidak dibicarakan. Padahal dosa yang disembunyikan adalah beban yang terus menggerogoti dari dalam. Semakin lama disembunyikan, semakin berat langkahnya dijalani. Mereka mulai sering gelisah tanpa sebab, mulai mudah marah, mudah lelah, mudah putus arah. Dunia terasa semakin sempit, meski kehidupannya tampak luas di luar. Hati mereka seperti berjalan di kabut tebal, tak tahu kemana harus melangkah. Cahaya spiritual yang dulu menuntun, perlahan kehilangan sinarnya. Energi yang dulu hangat dan lembut, berubah menjadi dingin, kaku, dan penuh kecemasan. Mereka tidak sadar bahwa semesta sudah memberi tanda, melalui rasa tidak nyaman, melalui mimpi yang terus mengusik, melalui pertemuan dengan orang-orang yang mencerminkan kesalahan mereka sendiri. Namun semua itu mereka abaikan. Mereka lebih memilih pembenaran daripada kejujuran yang menyakitkan. Padahal di sanalah awal dari penyelamatan seharusnya dimulai. Semesta tidak menghukum dengan amarah. Ia hanya mengembalikan energi yang pernah kita sebar. Dan bagi mereka yang menyebar luka, maka hidupnya akan dipenuhi bayangan dari luka itu sendiri. Mereka bisa berusaha lari, bersembunyi di balik hubungan baru, atau menutupi semuanya dengan senyum palsu. Tapi cahaya yang padam tak bisa disamarkan oleh topeng. Hidup mereka mulai kehilangan arah. Banyak hal yang dulu mudah, kini terasa sulit. Keberuntungan menjauh, dan kebahagiaan terasa hampa meski segalanya tersedia. Disitulah karma spiritual bekerja tanpa suara. Ia tidak datang sebagai petir yang menyambar, tapi sebagai keheningan yang mencekik pelan-pelan, sebagai rasa sepi di tengah keramaian. Hingga suatu hari, mereka sadar, tidak ada yang benar-benar bisa mereka salahkan. Sebab penderitaan itu bukan kutukan dari luar, tapi pantulan dari dosa yang mereka tolak untuk diakui. Dan ketika hati sudah terlanjur gelap, bahkan cahaya cinta dari orang baru pun tak bisa menembusnya. Karena bukan dunia yang menghukum, melainkan nurani mereka sendiri yang menutup pintu menuju damai. Renungan untukmu di poin 1 ini. Cahaya tidak akan pernah padam karena Tuhan menghukum, tapi karena manusia sendiri memilih menjauh dari terang. Dan selama dosa itu belum diakui, jiwa tidak akan benar-benar tenang. Kadang, maaf bukan untuk orang lain, tapi untuk menyembuhkan hati yang hancur karena kesalahan sendiri. Karena hanya dengan keberanian mengakui, cahaya itu bisa dinyalakan kembali. Hidup tidak menuntut kesempurnaan, tapi kejujuran untuk belajar dari setiap luka. Jangan biarkan kebohongan kecil menghapus semua cahaya yang dulu membuatmu bersinar. Sebab saat kegelapan batin mulai menyelimuti, tidak ada jalan keluar selain kembali ke dalam diri, menghadap, mengakui, dan memohon ampun dengan tulus. Itulah satu-satunya cara untuk kembali pada cahaya. 2. Energi negatif mereka menarik ujian demi ujian tanpa henti. Ketika seseorang berkhianat,
energi dalam dirinya berubah. Cahaya kasih digantikan oleh bayangan rasa bersalah. Dan dari situlah, semesta mulai menata ulang jalannya. Semuanya terasa berat, meski dari luar tampak baik-baik saja. Energi negatif bukan sekadar perasaan, ia seperti magnet halus yang menarik kejadian-kejadian serupa. Ketika hati dipenuhi kebohongan, maka kehidupan pun akan memantulkan hal-hal yang sama. Mereka mulai dikelilingi orang yang tidak jujur, mulai bertemu dengan pasangan yang memperlakukan mereka seperti dulu mereka memperlakukan orang lain, bukan karena kebetulan, tapi karena semesta sedang mengajarkan pelajaran melalui cermin kehidupan. Ujian demi ujian datang tanpa henti. Masalah kecil terasa rumit, hubungan baru terasa berat, dan kedamaian hati menjadi hal yang sulit dicapai. Apapun yang mereka lakukan, selalu ada sesuatu yang terasa kurang, selalu ada hambatan, selalu ada kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Energi negatif dari pengkhianatan tidak lenyap begitu saja. Ia tertanam di dalam jiwa, menciptakan getaran rendah yang menarik hal-hal sefrekuensi. Dan semakin seseorang menolak bertanggung jawab, semakin kuat energi itu mengikatnya pada kesulitan. Bagi semesta, semua yang keluar akan kembali. Jika seseorang menebar kepalsuan, maka kepalsuan itu akan kembali dalam wujud yang menyakitkan. Jika seseorang menebar kebohongan, maka hidupnya akan dikelilingi orang yang sulit dipercaya. Mereka mungkin menyebutnya sial, padahal bukan kesialan, tapi pelajaran. Sebuah cara halus dari semesta untuk membersihkan jiwa yang sudah terlalu kotor oleh penipuan batin. Ujian demi ujian itu bukan hukuman, tapi ajakan untuk berhenti sejenak dan menatap ke dalam diri. Selama mereka terus lari, energi itu akan terus menarik situasi yang sama berulang kali. Dan ketika semua mulai runtuh satu persatu, mereka baru sadar bahwa semuanya berakar dari diri sendiri, dari hati yang tidak jujur, dan dari luka yang tak pernah mereka akui dengan rendah hati. Renungan untukmu di poin 2 ini. Apa yang kita pancarkan, itulah yang kita tarik. Semesta tidak pernah salah mengatur arah energi. Jika hidup terasa berat tanpa sebab, mungkin saatnya memeriksa getaran yang keluar dari hati. Ujian yang datang terus-menerus, seringkali bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyadarkan bahwa ada sesuatu dalam diri yang harus disembuhkan. Selama kita memelihara kebohongan, energi kita akan tetap menarik hal-hal yang sama. Tidak akan ada kedamaian sebelum hati belajar untuk jujur dan bersih kembali. Dan begitu seseorang mau memohon ampun dengan tulus, semesta pun mulai melunak. Ujian akan berganti menjadi pembimbingan, dan energi negatif itu perlahan berubah menjadi cahaya penyembuhan. 3. Hati mereka dihantui gelombang kegelisahan yang tak pernah reda. Tidak ada yang lebih melelahkan daripada hidup dengan hati yang tidak tenang. Pelaku perselingkuhan mungkin tampak bahagia di permukaan, namun di dalam dirinya selalu ada riak kecil yang mengusik setiap saat. Riak itu adalah kegelisahan yang tak bisa mereka kendalikan. Kegelisahan itu muncul tanpa alasan yang jelas. Kadang saat malam tiba, kadang saat mereka sedang sendiri, dan kadang di saat semua terlihat baik-baik saja. Mereka bisa tersenyum, namun batinnya seperti bergetar tanpa arah. Ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan, dan rasa bersalah yang tak berani mereka hadapi. Itulah harga batin dari pengkhianatan. Bukan hanya kehilangan cinta, tetapi kehilangan ketenangan yang dulu mereka miliki. Ketenangan yang digantikan oleh pikiran yang terus berputar tanpa henti. Hati yang gelisah tidak bisa dipaksa untuk diam. Ia akan terus berbicara, mengingatkan lewat rasa cemas, atau lewat mimpi yang membuat mereka terbangun di tengah malam. Dan semakin keras mereka mencoba menolak, semakin kuat suara itu menggema di dalam diri. Mereka mencoba menutupinya dengan kesibukan, dengan hubungan baru, atau bahkan dengan tawa palsu. Namun tidak ada yang bisa menenangkan hati, selain keberanian untuk jujur pada kesalahan sendiri. Selama itu belum dilakukan, jiwa mereka akan terus bergetar dalam gelombang penyesalan yang halus tapi dalam. Kegelisahan itu seperti bayangan yang setia mengikuti langkah.
Ia muncul dalam bentuk kecemasan, dalam bentuk kekhawatiran berlebihan, atau dalam rasa takut akan dibalas dengan hal yang sama. Dan memang begitu cara semesta bekerja. Apa yang kita tanam di hati orang lain akan tumbuh kembali di hati kita sendiri. Kalau yang kita tanam adalah luka, maka yang tumbuh adalah kegelisahan yang sulit disembuhkan. Mereka mungkin berusaha melupakan masa lalu, tapi hati tidak bisa ditipu oleh logika, karena hati menyimpan semua getaran dari setiap tindakan, dan getaran itu tak akan tenang sampai semuanya disadari. Semakin mereka berusaha menghindari rasa bersalah, semakin kuat rasa itu menjerat mereka dari dalam. Sampai suatu titik, hidup terasa penuh tekanan, tanpa tahu dari mana sumbernya berasal. Itulah karma batin yang paling halus, tidak tampak dari luar, tidak terdengar oleh siapapun, tapi terasa sangat nyata di kedalaman jiwa. Renungan untukmu di poin 3 ini. Kegelisahan tidak datang tanpa sebab. Ia adalah panggilan dari hati yang ingin disembuhkan. Selama seseorang menolak mendengar panggilan itu, maka hidupnya akan terus dipenuhi guncangan kecil yang melelahkan. Ketenangan tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari dari luar, hanya bisa ditemukan dengan berdamai pada kesalahan sendiri. Dan itu butuh keberanian untuk menatap bayangan diri tanpa lari. Kadang, Tuhan tidak menghukum dengan kehilangan, tapi dengan hati yang tak bisa tenang walau sudah punya segalanya. Karena dari kegelisahan itulah, jiwa belajar untuk kembali pada jalan yang benar. Maka jika hatimu gelisah, jangan buru-buru menolak atau menutupi. Mungkin itu bukan kutukan, tapi undangan dari semesta agar kamu pulang pada nurani. 4. Mereka terjebak dalam lingkaran karma yang tak kunjung usai. Ketika seseorang mengkhianati cinta yang tulus, mereka tidak hanya merusak hubungan, tapi juga memutus aliran energi baik dalam hidupnya sendiri. Dan dari sanalah, lingkaran karma itu mulai terbentuk. Karma tidak datang dalam bentuk petir yang menyambar, ia datang dalam pola yang berulang. Sebuah pola halus yang membawa mereka pada situasi serupa, hanya dengan wajah dan nama yang berbeda. Mereka bisa berganti pasangan, namun masalah yang sama tetap muncul. Bisa berganti arah hidup, namun luka batin yang sama tetap mengikuti. Itulah tanda bahwa mereka belum belajar, belum menyesali dengan sungguh, belum memahami rasa sakit yang dulu mereka berikan, dan belum membersihkan jejak energi dari perbuatan yang keliru. Lingkaran karma tidak mengenal waktu. Selama kesadaran belum tumbuh, selama hati belum jujur, maka pelajarannya akan terus diulang oleh kehidupan. Kadang mereka bertemu seseorang yang sangat dicintai, namun akhirnya dikhianati dengan cara yang sama. Kadang mereka merasa sudah berubah, tapi hidup kembali membawa rasa sakit yang serupa. Semesta tidak ingin menghukum, ia hanya ingin mengajarkan pemahaman. Karena satu-satunya cara keluar dari karma adalah dengan menyadari dan menebusnya dengan hati yang benar-benar tulus. Namun kebanyakan dari mereka masih memilih menyangkal, masih mencari alasan untuk membenarkan diri, masih menutupi dosa dengan tawa palsu, dan berharap waktu bisa menghapus segalanya. Padahal waktu tidak menyembuhkan karma, yang menyembuhkan hanyalah kesadaran. Dan selama itu belum hadir, mereka akan terus terjebak di lingkaran yang sama. Hidup terasa berjalan di tempat, hubungan selalu berakhir dengan luka. Ketenangan selalu singgah sebentar, lalu menghilang sebelum benar-benar terasa. Karma tidak pernah lelah menunggu. Ia akan hadir dalam bentuk yang berbeda, namun dengan pesan yang sama, bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan niat buruk akan kembali ke asalnya. Mereka mungkin berpikir sudah merupakan masa lalu, tapi semesta tidak merupakan energi yang pernah dikirimkan. Dan sampai hati benar-benar bersih, mereka tidak akan pernah benar-benar bebas dari putaran itu. Renungan untukmu di poin 4 ini. Karma bukan balasan untuk menyiksa, melainkan guru yang sabar menuntun jiwa yang tersesat. Selama seseorang menolak belajar, maka pelajarannya akan datang lagi dan lagi dalam bentuk yang berbeda. Hidup selalu berputar, dan apa yang ditanam pasti akan tumbuh kembali.
Jika yang ditanam adalah luka dan pengkhianatan, maka yang tumbuh hanyalah rasa kehilangan yang tiada akhir. Kebebasan sejati bukan saat semua masalah hilang, tapi saat kita berani mengakui kesalahan tanpa alasan. Hanya dengan begitu, lingkaran itu perlahan akan berhenti berputar. Dan ketika hati sudah jujur, ketika penyesalan berubah menjadi tindakan, semesta pun membuka jalan baru, dan hidup kembali berjalan menuju kedamaian sejati. 5. Semesta mengatur pertemuan dengan rasa sakit yang pernah mereka beri. Dalam hukum spiritual, tidak ada luka yang benar-benar hilang. Energi dari setiap perbuatan akan berputar, dan pada waktunya, semesta akan mengatur pertemuan dengan rasa sakit yang sama, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menyadarkan agar seseorang tahu rasanya menjadi orang yang disakiti. Seperti dulu ia menyakiti tanpa rasa iba. Mereka yang dulu membuat orang lain menangis, akan suatu hari menangis tanpa tahu sebabnya. Mereka yang dulu pergi tanpa penjelasan, akan ditinggalkan tanpa alasan juga. Itulah cara semesta menyeimbangkan energi, karena di dunia ini tidak ada tindakan yang benar-benar lenyap. Semuanya berputar kembali mencari titik keseimbangan. Kadang balasan itu tidak datang dari orang yang sama, kadang ia datang dari wajah baru, dalam hubungan baru. Namun dengan luka yang terasa serupa, mereka akan merasakan sakit yang dulu mereka abaikan, merasakan kecewa yang dulu mereka anggap remeh. Dan di saat itulah, kesadaran mulai tumbuh lewat air mata penyesalan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Setiap pertemuan, setiap kehilangan, semuanya diatur dengan sangat halus oleh semesta. Dan siapapun yang menanam luka, akan dipertemukan dengan rasa itu kembali agar jiwanya belajar. Mungkin dulu mereka pernah membuat seseorang merasa tak cukup. Kini, mereka pun merasa ditolak tanpa alasan. Mungkin dulu mereka pernah meninggalkan seseorang tanpa pamit. Kini, mereka ditinggalkan tanpa kesempatan menjelaskan apapun. Itulah cara halus semesta mengajarkan keadilan, tidak dengan suara keras, tidak dengan murka, tapi dengan pengalaman yang menyentuh sisi terdalam hati manusia. Mereka akan mulai memahami betapa berat rasanya kehilangan kepercayaan, betapa sakitnya ketika cinta dibalas dengan kebohongan. Dan disitulah pelajaran spiritual bekerja dengan lembut tapi pasti. Semesta tidak pernah ingin menyakiti, ia hanya ingin mengembalikan keseimbangan, agar manusia belajar untuk tidak bermain-main dengan perasaan orang lain, dan tidak merusak cinta yang datang dengan niat tulus. Hingga akhirnya, ketika mereka sudah cukup belajar, mereka akan mengerti makna dari setiap luka yang datang, bahwa semuanya bukan kutukan, melainkan cermin agar mereka tidak mengulang kesalahan yang sama lagi. Renungan untukmu di poin 5 ini. Kadang Tuhan tidak langsung membalas, karena ia menunggu waktu di mana hati siap untuk mengerti. Dan ketika waktunya tiba, balasan itu hadir dalam bentuk pelajaran, bukan hukuman. Rasa sakit yang datang bukan untuk menyiksa, tetapi untuk mengajarkan empati yang pernah hilang, agar seseorang bisa memahami betapa berharganya kejujuran dan betapa dalamnya luka dari sebuah pengkhianatan. Tidak ada yang luput dari hukum energi. Apa yang keluar dari hati akan kembali pada hati dengan bentuk yang sama, hanya berbeda peran. Dan ketika seseorang akhirnya memahami itu, maka ia akan mulai berhati-hati dalam mencintai, karena kini ia tahu bahwa setiap rasa sakit yang diberi akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. 6. Kedamaian hidup mereka lenyap karena luka yang mereka tanam sendiri. Tidak ada yang bisa benar-benar tenang setelah menghancurkan hati orang lain. Mereka boleh tertawa di depan banyak orang, tapi di dalam diri mereka ada ruang kosong yang terus bergema tanpa henti. Ruang itu berisi rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar hilang. Pelaku perselingkuhan sering mengira bahwa setelah berpisah, mereka akan memulai hidup baru yang lebih bahagia. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Semesta tidak memberi kedamaian kepada hati yang membangun kebahagiaan di atas luka orang lain. Setiap malam mereka mungkin bisa tidur,
tapi tidak pernah benar-benar beristirahat. Ada bayangan yang terus datang dalam pikiran tentang orang yang dulu mereka abaikan dan sakiti tanpa ampun. Mereka mulai merasa tidak nyaman tanpa alasan. Tiba-tiba hati jadi mudah resah. Tiba-tiba ketenangan terasa jauh. Padahal segalanya tampak baik-baik saja dari luar. Itulah tanda bahwa kedamaian batin sudah pergi. Dan yang menggantikan hanyalah rasa hampa yang makin dalam. Senyum mereka jadi palsu. Tawa mereka kehilangan makna. Karena setiap kali mereka mencoba menikmati hidup, ada suara kecil di dalam diri yang berbisik. Semua ini tidak benar. Suara itu terus menghantui, seolah menjadi pengingat yang tak mau diam. Pelaku perselingkuhan jarang sadar bahwa luka yang mereka tanam akan tumbuh dalam bentuk keresahan yang menua bersama mereka. Mereka tak butuh hukuman dari luar, karena hati mereka sendiri sudah menjadi tempat siksaan yang sunyi. Hidup mereka berjalan seperti biasa, tapi tanpa arah. Mereka mencoba mencari kebahagiaan di luar, padahal yang rusak ada di dalam. Dan sekeras apapun mereka berlari, rasa bersalah itu akan terus mengikuti. Tidak bisa dihapus dengan hubungan baru, tidak bisa digantikan dengan tawa yang palsu. Renungan untukmu di poin 6 ini. Kedamaian tidak bisa dibeli dengan pelarian. Ia hanya datang pada hati yang jujur, pada jiwa yang berani mengakui kesalahan, dan pada orang yang tidak menipu cinta. Apa yang kamu tanam dari niat yang curang akan tumbuh menjadi keresahan yang memakanmu pelan-pelan. Mungkin tidak sekarang, tapi pasti di waktu yang sunyi nanti. Tuhan tidak menghukum dengan murka yang terlihat. Kadang Dia hanya mengambil kedamaianmu, hingga kamu sadar bahwa hidup tanpa ketenangan adalah penderitaan yang paling berat. Jika kamu pernah disakiti oleh pengkhianatan, percayalah, semesta tidak tidur. Setiap luka yang kamu tanggung sedang menulis bab balasan untuk mereka sendiri. 7. Ketulusan hidup menjauh karena jiwa mereka tak lagi murni. Ketulusan adalah cahaya yang hanya bisa hidup di hati yang bersih. Ketika seseorang mengkhianati cinta, ia tidak hanya melukai pasangannya, tetapi juga mencemari jiwanya sendiri. Mereka mungkin masih bisa berkata lembut, masih bisa berpura-pura peduli, namun getarannya berbeda. Karena hati yang berbohong kehilangan frekuensi kejujuran, setiap tindakan yang dulu terasa tulus kini berubah menjadi perhitungan. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka selalu diselimuti rasa takut akan ketahuan. Mereka berusaha terlihat baik, namun ketenangan di dalam diri telah lenyap. Mereka berpikir bisa menipu dunia, padahal yang paling hancur justru adalah diri sendiri. Ketika jiwa tak lagi murni, energi kehidupan ikut meredup. Segala yang mereka lakukan menjadi berat, karena tidak lagi lahir dari ketulusan. Mereka kehilangan rasa syukur yang sejati, bahkan kebahagiaan kecil terasa hambar. Hati mereka seperti bejana yang bocor, tak mampu menampung cinta atau kebaikan terlalu lama. Hubungan baru yang mereka jalani pun terasa kosong, karena tidak ada fondasi kejujuran yang menopang. Setiap keintiman terasa seperti sandiwara, dan mereka pun lelah memainkan peran itu. Pelaku perselingkuhan sering lupa bahwa karma tidak selalu datang lewat penderitaan fisik. Kadang, ia datang lewat hilangnya rasa murni dalam hati, yang dulu membuat hidup terasa damai dan berarti. Kini, mereka hidup di antara dua dunia. Dunia yang terlihat bahagia dari luar, dan dunia batin yang terus berdebu, karena tak lagi bisa mencintai dengan tulus. Renungan untukmu di poin 7 ini. Ketulusan adalah hadiah terbesar dari Tuhan. Namun ketika seseorang mengkhianati cinta, hadiah itu perlahan dicabut, hingga yang tersisa hanyalah kehampaan batin. Hati yang kotor tidak bisa lagi melihat keindahan sederhana. Ia sibuk menyembunyikan dosa, sibuk menciptakan alasan, dan lupa cara mencintai dengan jujur. Karma spiritual tidak selalu keras dan tampak menyakitkan. Kadang ia begitu halus, dengan cara mengambil kemampuan seseorang untuk merasakan ketenangan yang sejati. Dan di sanalah penderitaan dimulai, bukan karena dunia menghukumnya,
Tapi karena ia sendiri kehilangan cahaya yang dulu membuatnya hidup. Tanpa ketulusan, hidup hanyalah bayangan yang terus gelap. 8. Setiap kebahagiaan mereka terasa kosong dan tak berarti lagi. Ada jenis kebahagiaan yang tampak di wajah, namun tak pernah benar-benar sampai ke hati. Itulah kebahagiaan yang dirasakan oleh mereka yang telah menghancurkan cinta dengan pengkhianatan. Mereka bisa tertawa keras di depan banyak orang, tapi hanya untuk menutupi kesunyian di dalam diri. Setiap momen yang seharusnya membahagiakan berubah menjadi panggung sandiwara yang melelahkan. Mereka mencoba menikmati hal-hal baru, namun tak ada rasa hangat di dalamnya. Karena di lubuk hati terdalam, mereka tahu ada sesuatu yang hilang. Ketulusan yang dulu mereka abaikan. Pelaku selingkuh sering berpikir bahwa dengan cinta baru, semua luka lama akan terlupakan. Padahal, hati yang kotor tak bisa menciptakan kebahagiaan baru. Yang ada hanya pengulangan dari kehampaan yang sama. Mereka tersenyum, tapi tidak merasa bahagia. Mereka berlibur, tapi tidak merasa bebas. Mereka mencintai lagi, tapi tidak sungguh-sungguh hidup. Segalanya terasa palsu, seolah dunia kehilangan warna. Karma spiritual bekerja lembut tapi pasti. Ia mengembalikan semua rasa yang pernah mereka rusak dalam bentuk kehilangan makna dari setiap hal yang dulu membuat mereka hidup. Dan semakin mereka berusaha menutupinya, semakin besar kekosongan itu tumbuh. Mereka mulai merasa aneh dengan diri sendiri, tidak tahu apa yang salah, tapi merasa hampa. Tidak tahu apa yang hilang, tapi terasa ada ruang kosong di dada. Itulah karma paling halus yang bisa dirasakan jiwa. Karena kebahagiaan sejati tidak tumbuh dari dosa. Ia butuh tanah kejujuran dan air ketulusan untuk hidup. Tanpa itu, segala hal indah yang mereka miliki akan terasa datar. Renungan untukmu di poin 8 ini. Kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun di atas air mata orang lain. Ia bukan hasil dari pelarian, melainkan buah dari ketenangan hati yang bersih dan kejujuran yang dijaga dengan penuh kesadaran. Ketika seseorang menipu cinta, ia sebenarnya sedang mencuri kebahagiaannya sendiri. Karena rasa bersalah dan penyesalan akan selalu datang sebagai bayangan yang mengikuti di setiap langkah. Tuhan tidak selalu menghukum lewat kehilangan besar. Kadang ia hanya menghapus rasa nikmat dari kebahagiaan itu sendiri, hingga hidup mereka berjalan tanpa makna, meski dari luar tampak penuh tawa. Dan pada akhirnya, mereka sadar, bukan dunia yang membuat hidup terasa kosong, melainkan hati mereka sendiri yang sudah berhenti merasakan cinta dengan jujur. Dan itu adalah penderitaan yang tak bisa diobati oleh siapapun. 9. Segala yang mereka bangun kehilangannya datang tanpa peringatan. Hidup memang punya cara yang adil untuk menyeimbangkan segalanya. Ketika seseorang membangun kebahagiaan di atas kebohongan, maka pada waktunya, semesta akan menghapus semuanya tanpa memberi aba-aba. Pelaku selingkuh sering merasa aman dalam kesenangan yang sementara. Mereka percaya semuanya baik-baik saja, karena belum ada akibat yang terlihat. Namun hidup tidak pernah lupa menagih apa yang pernah mereka tabur. Tiba-tiba usaha yang berjalan lancar mulai tersendat. Tiba-tiba hubungan yang baru dibangun mulai goyah tanpa sebab. Tiba-tiba orang-orang yang dulu setia mulai menjauh. Itulah cara semesta menegur tanpa suara. Karma spiritual tidak selalu datang lewat murka. Kadang ia datang lewat kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka kehilangan sesuatu yang sangat mereka banggakan, karena fondasi yang mereka dirikan lahir dari kebohongan. Tidak peduli seberapa besar pencapaian mereka, semua akan terasa rapuh bila dibangun dari dosa. Hidup mungkin terlihat kokoh, tapi di dalamnya ada retakan yang terus melebar setiap hari. Dan ketika waktu datang untuk menguji, semua yang mereka perjuangkan runtuh seperti pasir diterpa ombak. Bukan karena Tuhan kejam, tapi karena hidup selalu menuntut keseimbangan yang jujur. Mereka akan merasa kehilangan arah. Segala yang dulu mereka banggakan mulai jatuh satu persatu. Mereka mencari alasan di luar diri, padahal akar dari semuanya ada di hati yang dulu berkhianat. Ketika cinta dikhianati, doa yang terluka ikut naik ke langit.
dan semesta mencatatnya sebagai utang moral yang akan dibayar dengan cara paling lembut tapi menyesakan, yaitu kehilangan tanpa peringatan. Dan itulah penderitaan yang paling menakutkan, karena datang tiba-tiba, tanpa sempat bertobat, meninggalkan mereka berdiri di tengah reruntuhan, sambil bertanya-tanya kenapa semua bisa lenyap begitu saja. Renungan untukmu di poin 9 ini. Tidak ada yang benar-benar milikmu, bila kau membangunnya dengan niat yang curang. Segala yang lahir dari kebohongan akan runtuh bahkan sebelum waktunya tiba. Kehilangan tanpa peringatan adalah cara Tuhan mengingatkan bahwa keberkahan tidak bisa tumbuh di atas luka orang lain. Hidup memang memberi kesempatan, tapi tidak akan menoleransi pengkhianatan. Kadang, yang paling menyakitkan bukan kehilangan benda, melainkan kehilangan kedamaian dan rasa percaya diri sendiri. Itulah balasan yang datang dari dalam, tanpa perlu tangan siapapun untuk menjatuhkan. Jangan pernah remehkan dua orang yang tersakiti, karena dari hatinya yang remuk lahir kekuatan spiritual yang mampu menggetarkan takdir. Dan tak ada benteng yang bisa melindungi dari keadilan semesta. 10. Dua orang yang disakiti menjadi cermin balasan dari semesta. Tidak ada energi yang lebih kuat daripada doa yang keluar dari hati yang remuk. Dua orang yang disakiti tidak berisi dendam, melainkan jeritan jiwa yang ditujukan langsung kepada langit. Dan langit tidak pernah tuli terhadap tangisan yang tulus. Pelaku perselingkuhan sering mengira semua sudah selesai setelah hubungan mereka berakhir. Padahal, luka yang mereka tinggalkan pada hati orang lain menjadi getaran spiritual yang akan kembali pada mereka suatu hari nanti. Dua orang yang dikhianati adalah bentuk energi yang murni. Ia tidak butuh amarah untuk bekerja, karena semesta sudah tahu siapa yang harus dipertemukan dengan balasannya. Mereka mungkin tidak sadar, tapi hidup mereka mulai berubah perlahan. Tiba-tiba hal-hal kecil berjalan tidak semestinya. Tiba-tiba rencana gagal di detik terakhir. Tiba-tiba hati mereka menjadi gelisah tanpa sebab. Itulah gema dari dua orang yang dulu mereka abaikan. Dua orang yang tersakiti bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menegakkan keseimbangan. Ia datang bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai pelajaran agar manusia sadar apa arti kejujuran dan tanggung jawab. Setiap air mata yang jatuh dalam kesabaran akan berubah menjadi kekuatan yang halus namun tajam. Semesta menyimpannya dan mengirimkannya kembali kepada pelaku dalam bentuk ujian demi ujian. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari getaran itu, karena ketika seseorang berdoa dari kedalaman luka, energinya menembus batas logika dan waktu. Dan cepat atau lambat, pelaku akan merasakan pantulannya sendiri. Mereka akan mengira hidup sedang tidak berpihak. Padahal, itu hanyalah keadilan yang sedang bekerja dalam diam. Dua orang yang mereka sakiti sedang menuntun semesta untuk mengembalikan semuanya dengan cara yang paling halus tapi pasti. Renungan untukmu di poin 10 ini. Jangan pernah meremehkan doa dari hati yang tersakiti, karena doa seperti itu tidak terucap dari bibir, melainkan dari luka yang tidak lagi sanggup menahan perih. Dan itulah yang paling cepat sampai kepada Tuhan. Tuhan mungkin tidak langsung membalas dengan cara yang terlihat, namun Dia punya waktu dan cara sendiri untuk menunjukkan bahwa setiap perbuatan selalu memiliki pantulan yang setimpal. Dua orang yang terzalimi adalah cermin keadilan semesta. Ketika kamu menyakiti dengan kesadaran, semesta akan membuatmu melihat pantulan dari tindakanmu sendiri, hingga kamu belajar lewat rasa yang sama. Dan pada akhirnya, bukan orang yang berdoa yang kalah, justru pelaku yang hidup dalam ketakutan dan kegelisahan, karena sadar doa yang dulu mereka abaikan, kini telah menjadi bayangan yang mengikuti kemanapun mereka pergi. Itulah 10 karma spiritual yang membuat hidup pelaku selingkuh selalu menderita. Bukan karena balasan manusia, melainkan karena hukum energi dan doa yang bekerja dengan cara ilahi. Kamu tidak perlu menunggu mereka jatuh untuk merasa puas. Biarkan semesta yang bekerja dengan keadilannya sendiri. Tugasmu hanyalah pulih dan belajar agar hati tetap bersih dari kebencian.
Jika kamu pernah merasakan luka akibat dikhianati, semoga video ini menguatkan hatimu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar jika kamu punya pengalaman. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik dan sampai ketemu di video besok.